Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Mafira Sapsuha, mahasiswi semester 6A dengan NPM 033320111021, program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini di Universitas Hairun Ternate. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan pembahasan organisasi pendidikan nasional dari mata kuliah program pengelolaan layanan PAUD yang diasuh oleh Ibu Dr. Rosita Wondal, SPD MPD. Selanjutnya, yuk tonton video ini sampai selesai dengan menyimak pembahasan dari organisasi pendidikan nasional. Organisasi pendidikan merupakan proses dari adanya kegiatan berbagai orang sesuai fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing yang bekerja bersama-sama untuk mewujudkan tujuan tertentu yang disepakati bersama. Juga dapat ditegaskan bahwa pendidikan dalam perspektif organisasi dilandasi sesuatu ketaatan bahwa pembagian pekerjaan dilaksanakan dalam mempertegas hak dan kewenangannya sehingga mampu merangsang kerelaan bekerja sama. Untuk tujuan dari organisasi pendidikan nasional ini, agar desain organisasi pendidikan menunjukkan secara jelas siapa yang bertanggung jawab menentukan anggaran, materi pelajaran, pengembangan kurikulum, pengawasan, kepegawaian, serta evaluasi hasil belajar dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Supaya tidak ada yang bisa dilakukan adalah memberikan pelayanan pendidikan kepada siswa untuk mengembangkan potensi mereka, terutama agar menjadi manusia dengan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi demokratif yang bertanggung jawab pada warga. Pendidikan sebagai sebuah organisasi juga butuh kerjasama yang kompak, kebersamaan dan komitmen, dan dengan adanya bekerja sama dan dukungan dari beberapa pihak, maka kepemimpinan dan manajemen dapat memainkan peran-peran dan strategis. Nah, penciptaan kultur organisasi modern dalam pendidikan juga sangat penting dilakukan. Kultur organisasi modern ini akan membentuk orang pada disiplin yang tinggi, membentuk karakter dan sikap bertanggung jawab pada pekerjaannya, dan memiliki jiwa untuk pengabdian bagi kepentingan khalayak umum. Organisasi pendidikan nasional. Organisasi ini merupakan perpaduan dari berbagai komponen yang saling berkaitan serta mempunyai tujuan yang sama. Komunikasi dalam organisasi adalah proses penciptaan dan saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau yang selalu berubah-ubah. Untuk pendidikan nasional ini, pendidikan adalah kunci dari pembangunan nasional suatu negara. Karena peran guru yang sangat krusial ini, maka penting untuk memberi penghargaan kepada guru atau pendidik. Fakta yang terjadi di Indonesia adalah cerminan kesejahteraan guru masih dianggap kurang, khususnya guru yang berpredikat sebagai honorer. Oleh karena itu, kesejahteraan bagi semua guru perlu menjadi titik perhatian pemerintah dalam rangka mewujudkan pendidikan sejahtera untuk semua guru. Semua organisasi memiliki satu tujuan, satu struktur, serta proses untuk mengkoordinasi kegiatan dan orang-orang yang melaksanakan peran-peran yang berbeda. Nah, berikut juga ada pengertian organisasi tersebut juga mengandung beberapa konsep-konsep, diantaranya yaitu yang pertama ada proses. Nah, suatu organisasi adalah suatu sistem terbuka yang dinamis yang juga menciptakan dan saling menukar informasi di antara anggotanya. Karena gejala menciptakan dan menukar informasi ini berjalan terus-menerus dan tidak ada hentinya, maka dikatakan sebagai suatu proses. Yang kedua, ada jaringan. Jaringan organisasi ini terdiri dari suatu seri orang-orang yang tiap-tiapnya menduduki posisi dan peranan tertentu dalam organisasi. Ciptaan dan pertukaran pesan dari orang-orang ini sesamanya terjadi melewati suatu set jalan kecil yang dinamakan jaringan komunikasi. Mengapa hubungan masuk dalam konsep kunci komunikasi? Karena organisasi merupakan suatu sistem terbuka, sistem kehidupan sosial, maka untuk berfungsinya bagian-bagian itu terletak pada manusia yang ada pada organisasi. Nah, hubungan manusia dalam organisasi berkisar mulai dari yang sederhana, yaitu hubungan di antara dua orang sampai kepada hubungan yang kompleks. Jadi, dalam organisasi terjadi hubungan yang sifatnya individual, kelompok, dan hubungan organisasi. Yang berikut ada lingkungan.
Nah, yang dimaksud lingkungan adalah semua totalitas secara fisik dan faktor sosial yang diperhitungkan dalam pembuatan keputusan mengenai individu dalam suatu sistem, yang termasuk lingkungan internal adalah personal atau anggota, tujuan, produk, dan lain-lain. Sedangkan lingkungan eksternal adalah langganan, saingan, teknologi, dan lain-lain. Komunikasi organisasi terutama berkenan dengan transaksi yang terjadi dalam lingkungan internal organisasi yang terdiri dari organisasi dan kulturnya, dan antara organisasi dengan lingkungan eksternalnya. Yang dimaksud dengan kultur organisasi adalah pola kepercayaan dan harapan dari anggota yang menghasilkan norma-norma yang membentuk tingkah laku individu dan kelompok dalam organisasi.